Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. Menurut sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna natazawwadu luhumal adhahi ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Kami eh, membawa daging korban di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal perjalanan. Waktu perjalanan ke Madinah. Menurut An-Nabana Khabbab, akhbarahu annahu sami'a Aba Sa'id yuhaddithu annahu kana ghaiban faqaddima ilayhi lahmun qalu hadha min lahmi dhahayana faqala akhiruhu la adhuquhu qala thumma qumtu fakharajtu hatta ati akhi Aba Qatadah wa kana akhuhu li ummihi wa kana badriyan fadzakartu dzalika lahu faqala innahu qad hadatsa ba'daka amrun. Tadinya kami di suatu kesempatan, begitu kami datang dari suatu perjalanan, kami disuguhi daging korban. Artinya sudah lebih dari 3 hari, yaitu Ayyamut Tasyrik. Karena lebih dari 3 hari, beliau tadinya nggak berani mengkonsumsi, memakannya. Maka setelah itu beliau bertanya kepada Aba Qatadah. Aba Qatadah, sahabat Nabi, saudara seibu, dan sahabat Aba Qatadah ini ikut perang Badar, artinya bisa dipercaya yang disampaikan. Lalu ketika kami bertanya kepada sahabat Aba Qatadah, beliau menyampaikan bahwa perubahan fatwa karena perubahan situasi dan kondisi. Dalam keadaan normal, daging korban harus betul-betul selesai dibagi dan habis. Tapi dalam keadaan tidak normal, masyarakat butuh karena dalam keadaan misal sedang kekurangan paceklik dan untuk dikirim ke tempat yang jauh, hubungan dengan transportasi yang antri dan lain sebagainya, maka boleh menyimpan daging kurban itu untuk dikonsumsi di saat-saat yang butuh. Bukhari 5567, 5574. Isinya diantaranya seperti itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Falamma kana al-'am al-muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-'am al-madhi. Qala kulu wa at'imu waddakhiru. Ketika Nabi pernah menyampaikan
Kalau bisa daging korban itu harus habis, selesai dibagi dalam jangka 3 hari, ayam tasyrik, 11, 12, 13. Yaumun Nahar tanggal 10. Kalau itu kan untuk kesempatan bagi yang mau berkorban. Mungkin hari pertama tidak ada dana atau karena ada kesibukan sehingga belinya di hari kedua atau karena memotongnya atau karena situasi dan kondisi jadi diberikan keluasan oleh Islam. Kalau Ayyamul Bid lain lagi, ya hari-hari 3 hari yang disunahkan puasa itu 13, 14, 15 itu setiap bulan. Tentu bulan Komariah bukan bulan Syamsiah ya. Bulan semacam Muharram gitu. Berikutnya, lalu falamma kanal am al-muqbil. Awalnya Nabi menyampaikan harus selesai 3 hari, habis 3 hari dibagi itu daging korban. Tapi begitu di tahun yang berikutnya, Nabi ditanya oleh sahabat bagaimana tentang pembagian daging korban ini. Itu kalau di 9 Hijriah seperti biasanya tidak lebih dari 3 hari. Begitu 10 Hijriah, maka Nabi menyampaikan, "Kulu makanlah, wa'taimu silakan makan dan berikan kepada orang yang berhak, waddakhiru dan boleh disimpan. Karena fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun." Karena diperbolehkan menyimpan itu karena di masa itu manusia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Faradtu an tu'inu fiha, oleh karena itu aku kepingin masyarakat ini bisa terbantu kebutuhannya, ekonominya dengan keberadaan kurban dagingnya masih disimpan agar merata. Innama nahaitukum min ajli daffah. Waktu itu disimpan karena banyak tamu yang bertamu dan orang yang butuh. Ada kalanya ada orang yang minta setelah 3 hari masa kurban itu. Fakulu wa tasaddaqu waddakhiru. Ini diantaranya Bukhari 5569. Oleh karena itu timbullah kaidah usul fikih al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi dalam kaidah ada kaidah usul yang pokok, ada yang turunan. Dalam kaidah itu hukum itu fatwa itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Intinya hukum itu untuk mempermudah dan untuk membantu masyarakat, bukan justru keberadaan hukum untuk menyulitkan. Oleh karena itu pada dasarnya hukum itu hitam putih. Tapi dalam pelaksanaannya di lapangan tidak bisa hitam putih, harus berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Jadi adil tapi bijaksana. Seperti keberadaan aturan COVID seperti yang sekarang ini, ada penyekatan di mana-mana, tapi ketika misal untuk mengantarkan orang meninggal, orang sakit, dan keluarganya yang sakit parah dan lain sebagainya, itu ada aturan-aturan yang meringankan. Mudah-mudahan cobaan ini segera selesai, ada solusi, ada jalan keluar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Kasihan orang yang sakit, kasihan juga aparat yang di lapangan.
Di dalam Bukhari 5569, di Bukhari 5570, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, ad-dhahiyah kunna numallihu minhu fanaqdumu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Kami waktu musim hewan kurban memberikan garam kepada daging korban lalu menyuguhkan kepada Nabi di Madinah. Kemudian Nabi menyampaikan la ta'kulu illa salasata ayyam. Kalau bisa selesai cuma sampai 3 hari. Tapi walaisat bi'azimah. Anjuran cukup 3 hari itu hewan kurban harus selesai dibagi dan habis. Itu bukan suatu kepastian hitam putih, tapi merupakan anjuran dan harapan, tidak berhubungan dengan halal dan haram. Jadi dilihat dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam keadaan normal selesai 3 hari sehingga cukup dan merata, tapi dalam keadaan tidak normal boleh disimpan agar bisa diterima dan disuguhkan kepada tamu dan diberikan kepada orang yang butuh, baik itu yang jauh atau yang dekat. Walakin arada an nut'ima minhu wallahu a'lam. Itu 5570. Lalu 5571, حدثني أبو عبيدة مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم. Waktu itu Abu Ubaidah, orang yang dimerdekakan oleh Ibnu Azhar, beliau salat Idul Adha bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Umar seperti biasanya salat, baru setelah itu khutbah. Di dalam khutbahnya Sayyidina Umar menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an siyami hadainil aidain. Nabi melarang puasa di waktu 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Amma ahduma fayaum fitrikum min siyamikum. Waktu Idul Fitrah, Fitri itu kembali makan, kalau fitrah kembali suci. Ya silahkanlah mana yang termudah atau maksudnya itu Idul Fitr. Kalau Idul Fitri, karena hari itu kita dianjurkan untuk tidak berpuasa, untuk makan. Karena menandakan bahwa selesai kewajiban dan agar pulih kembali, sehat kembali, dan lain sebagainya. Kalau waktu puasa memang untuk mengobati cacing-cacing selama 1 bulan, dipanaskan agar semua penyakit yang ada di dalam perut mati. Wah, berikutnya wa ammal akharu fayaumun ta'kuluna min nusukikum. Sedangkan Idul Adha kita tidak boleh puasa, karena itu kita dianjurkan makan karena ibadah, ya karena Idul Adha, agar kita kuat tenaga waktu berkorban lalu makan bersama-sama dan lain sebagainya. Bukhari 5571. Sekarang 5572. Qala Abu Ubaidah, "Tsumma syahidtu al-'ida ma Utsman ibn Affan wa kana dzalika yaumal jum'ati fa shalla qabla al-khutbati tsumma khataba fa qala ya ayuhan nas inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi 'idan faman ahabba ayyan tadhirul jumu'ata min ahli al-awali falyantadhir wa man ahabba ayyarji'a faqad adintu lahu." Kemudian kata sahabat Abu Ubaidah, ini beliau sholat bersama sahabat Utsman bin Affan. Kami ulangi, Abu Ubaidah yang tadi ya, orang yang dimerdekakan oleh Ibnu Azhar,
Beliau sekarang sholat bersama sahabat Utsman bin Affan. Lalu ketepatan hari rayanya waktu itu bertepatan dengan Yaumul Id. Jadi bertepatan dengan hari rayanya itu bertepatan, Idul Adhanya bertepatan dengan hari Jumat maksudnya. Bertepatan dengan kewajiban sholat Jumat. Fasalla qabla al-khutbati summa khotobah. Kemudian seperti biasanya sholat, setelah itu beliau berkhutbah. Khutbah Id. Faqala ya ayuhan nas. Maka dalam khutbahnya sahabat Utsman menyampaikan, wahai manusia, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi idan. Bahwa sekarang ini bertemu dua hari raya, yaitu Idul Adha dan hari Jumat. Karena hari Jumat itu sebagai hari raya dalam satu pekan. Sedangkan Idul Adha atau Idul Fitri itu sebagai hari raya setahun sekali. Faman ahabba ayyan tadhira al-jum'ata, maka adapun siapa orang ahabba yaitu menyukai siapa man. Ayyan tadhira al-jum'ata, dan mampu untuk menunggu sholat Jum'ah setelah sholat Id, min ahlil awali, dari orang yang tinggal di gunung yang jauh. Biasanya dia jauh dari Madinah, tinggal di orang yang lemah, di gunung-gunung. Falian tabir, maka yang mampu silahkan nunggu sholat Jum'ah. Tapi waman sebaliknya, dan adapun siapa orang ahabba yaitu kepingin siapa man ayarji'ah, untuk pulang siapa man, faqad adintu, maka sungguh mengizinkan siapa aku sahabat Utsman lahu kepada man. Jadi orang yang tinggal di gunung itu, kalau yang jauh dari Madinah, dari Masjid Nabawi, kalau mau sholat Id itu berangkatnya malam supaya sampai begitu di Madinah itu bisa mengikuti sholat subuh sekalian sholat Id. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bisa dibayangkan perjalanan jauh, panas, dalam keadaan beliau juga ekonomi sulit, lemah, segala macam, khawatir memberatkan, maka dikasih pilihan, boleh untuk tidak sholat Jum'ah. Jadi pulang ke kediamannya, nanti begitu sampai di kediamannya, sholat Jum'ah di masjidnya, jamaah di kampungnya, kira-kira begitu. Atau ganti sholat zuhur di kampungnya. Karena zaman dulu kita tahu, itu masjid yang besar itu, masjid yang dipakai untuk sholat Jum'ah itu jarang sekali. Ada jaraknya yang jauh. Seperti antara Kuba dengan Madinah. Berikutnya, barang siapa yang mau nunggu sholat Jum'ah silahkan, barang siapa yang mau pulang silahkan, karena untuk meringankan. Nah, sedangkan sekarang orang kaya, sekarang sudah ada mobil sendiri, ada Gojek, ada GrabCar, ada lampu, orangnya sehat, kuat, maka ya meskipun hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka tetap harus sholat Jumat. Kecuali yang betul-betul uzur karena musafir, sakit, segala macam. Berikutnya 5.573 dari Abu Ubaidah, orang yang dimerdekakan Ibnu Azhar. Ketika itu, summa sahituhu ma'ali ibn Abi Thalib. Kalau yang sahabat itu kan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Summa sahidtuhu ma'ali ibn Abi Thalib. Kemudian aku sholat id makmum kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fasalla qoblal khutbati, kemudian biasa beliau sholat lalu khutbah. Summa khotbah di antara khutbahnya Sayyidina Ali, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahakum an ta'kulu luhuman nusukikum fauqa salatin. Kalau dalam keadaan normal, kata Sayyidina Ali, 3 hari itu sudah harus habis dan selesai pemotongan dan pembagian kurban. Tapi dalam keadaan tidak normal, ya seperti tadi, pemotongannya dalam waktu 3 hari. Hari nahar sama ya mutasyrik itu tadi. 11, 12, 13. Tapi kalau untuk pembagiannya, untuk dikonsumsi, kalau dalam keadaan darurat, boleh lebih dari 3 hari, maksudnya boleh disimpan untuk dikalengkan, misal lalu dikirim ke Papua, dikirim kemana, ke tempat yang sangat membutuhkan, misal karena jarak pengepakan, terus jarak ke tempat pengiriman, belum antrinya, belum segala macamnya itu kan. Jadi intinya daging korban ini untuk dinikmati, dikonsumsi, dan untuk membantu kebutuhan orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Meskipun orang yang mampu pun, termasuk yang berkorban, boleh menyicipi, memakan sebagian daging korban. Itu 5.573. Lalu 5.574. Menurut sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu minal adhahi salasan. Wa kana Abdullah ya'kulu bizait hina yaghfir min mina min ajli luhumil hadi. Ini yang istadalla bihi man qala bi sukutil jumu'ah amman shallal 'ida idza wafaqal 'idu yaumal jumu'ah wa huwa muhtiyun an Ahmad. Wa aidan fadhahirul hadits kaunihim min ahli al-awali annahum lam yakunu mimman tajibu 'alaihimul jumu'ah li bu'di manazilihim 'anil masjid. Penjelasan ini bisa dilihat di dalam tafsir di dalam kitab Fathul Bari juz 10 itu dari halaman 28 di sebelah kanan bawah sampai 36 di sebelah kanan, mulai hadis 5.567 sampai 5.574. Di antaranya disampaikan tentang masalah pelaksanaan kurban dan pembagian daging kurban dan pelaksanaan sholat Jum'ah apabila hari Jum'ah bertepatan dengan hari raya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.